Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman berbasis objek. Nah, pemrograman berbasis objek atau biasa dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP adalah salah satu paradigma pemrograman yang paling sering digunakan di dalam Python. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemrograman berbasis objek secara lebih dalam, kita belajar dulu apa itu paradigma pemrograman dan paradigma pemrograman berbasis objek. Paradigma pemrograman adalah metodologi yang digunakan oleh developer atau programmer ya dalam membuat struktur dan desain program atau aplikasi. Nah, contohnya seperti ini. Mirip seperti waktu kita ingin belajar ya. Kalau kita belajar kan kita ingin mengerti sebuah materi. Nah, untuk belajar setiap orang biasa punya metodologi spesifiknya. Ada yang nyaman dengan cara misalnya mendengarkan sambil menonton video seperti itu. Ada yang nyaman dengan cara membaca seperti itu. Ada juga yang nyaman dengan cara misalnya menulis kembali seperti itu. Nah, dalam membuat program, programmer atau developer itu ada pilihan metodologi juga. Nah, itulah yang dinamakan paradigma pemrograman. Jadi, dalam kita mendesain dan membuat struktur suatu program, ada metodologinya. Ada yang menggunakan cara A, ada yang menggunakan cara B, ada yang menggunakan cara C, seperti itu. Nah, contoh paradigma pemrograman yaitu ada yang namanya imperative programming. Kemudian ada yang namanya functional programming. Dan ada juga yang namanya yang akan kita pelajari yaitu object oriented programming. Dan masih banyak metodologi pemrograman yang lain ya, atau paradigma pemrograman. Nah, paradigma pemrograman yang paling populer di Python itulah namanya Object Oriented Programming. Nah, ini adalah contoh imperative programming ya. Di imperative programming ini biasanya kodenya itu diketik secara urut ya, dari atas sampai ke bawah satu persatu. Mirip seperti waktu saya menjelaskan kepada kalian di video materi sebelumnya di mana saya menjelaskannya atau menulis kodenya secara urut dari atas satu persatu. Nah, itu adalah imperative programming. Kemudian ini adalah functional programming, mirip seperti saat kita belajar mengenai interaksi antar fungsi, di mana kita membuat aplikasi agenda ya. Nah, di functional programming ini dia membuat fungsi-fungsi yang saling berkaitan, di mana fungsi main ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan. Kemudian di dalam fungsi main ada fungsi lain yang berada di atasnya sebenarnya fungsinya. Nah, fungsi yang lain ini mendukung fungsi main ini agar bekerja sesuai dengan tujuan program ini dibuat, seperti itu. Itu adalah namanya functional programming. Oke, kalau paradigma pemrograman berbasis objek, dia menggunakan kelas yang di dalamnya berisi atribut dan metode. Masih ingat kalian mengenai metode kan? Metode adalah fungsi yang menempel pada suatu objek. Nah, di pemrograman berbasis objek ini, kita akan membuat objek kita sendiri dan kita akan membuat metode kita sendiri, seperti itu. Nah, kelas inilah yang akan menjadi blueprint atau template dari sebuah objek yang akan kita buat, seperti itu. Nah, ketika kelas ini dipanggil dan dimasukkan misalnya ke dalam variabel, nah kelas inilah berubah menjadi objek. Atau dalam bahasa pemrogramannya, instance seperti itu ya. Dan objek ini memiliki atribut dan metode yang sesuai dengan kelasnya. Nah, ini adalah contoh pemrograman berbasis objek ya. Kita membuat kelas, kemudian di dalam kelas ini ada metodenya, ada fungsi-fungsinya, ada atributnya. Variabel di dalam kelas ini namanya atribut. Nanti kita bahas lebih dalam ya di pembelajaran berikutnya. Kemudian ini ada metode seperti ini. Nah, kelas orang ini ketika kita panggil seperti ini, kita masukkan ke dalam variabel. Inilah yang dinamakan objek. Orang satu ini menjadi objek. Sedangkan kelas ini namanya blueprint sebuah objek atau template seperti itu. Nah, kok pemrograman berbasis objek ini kelihatan ribet ya. Kita harus membuat kelas, kemudian kita harus membuat objeknya lagi. Nah, ada manfaatnya loh pemrograman berbasis objek ini, yaitu pertama struktur pemrograman yang terorganisir. Jadi dia rapi pemrogramannya, terstruktur seperti itu. Seperti ini kan kita bisa buat kelasnya, masing-masing kelasnya, ada metodenya masing-masing, seperti itu. Yang kedua adalah reusabilitas. Nah, sama seperti fungsi ya, dengan membuat kelas, kita bisa memanggil atau membuat objeknya berkali-kali lipat tanpa perlu mengetikkan ulang programnya. Jadi kita dapat menggunakannya kembali, dan menggunakannya kembali tanpa repot-repot mengetikkan kodenya secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah enkapsulasi atau tertutup.
Nah, dengan pemrograman berbasis objek, kita bisa membuat kelasnya ini seperti ini kan. Dan orang lain bisa membuat objeknya tanpa dia perlu tahu kelasnya itu seperti apa di dalamnya. Jadi kelas ini sifatnya tertutup. Orang hanya bisa membuat objeknya dan menggunakan metodenya, tapi dia tidak tahu kode di dalam kelas ini seperti apa. Contoh objek ya, contohnya seperti tipe data list. Nah, tipe data list itu kan objek juga. Kita bisa membuat list, kita bisa menggunakan metodenya, tetapi kita nggak tahu kode list itu di dalamnya seperti apa. Seperti itu. Itu adalah contohnya enkapsulasi. Dan masih banyak ya manfaat lainnya kalau kalian browsing ya di internet, manfaat-manfaat pemrograman berbasis objek ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar caranya membuat kelas dan memanggilnya dan membuatnya menjadi sebuah objek. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.